Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Pekernolong, HKBP Tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara di dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, yang selalu memberikan kami yang terbaik, baik melalui kehidupan, baik melalui sukacita, terlebih melalui keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk malam ini kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang memberikan kami hati yang baru, pikiran yang terbuka, agar kami memahami kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Jumat 29 Agustus 2025, tertulis dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, dan yang menjadi pembimbing ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya baca sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah pengajaran dari penulis Ibrani kepada orang-orang Ibrani yang berlatar belakang tradisi perjanjian lama. Karena dalam konsep perjanjian lama, keselamatan itu dapat diperoleh melalui perbuatan, ketaatan kepada aturan-aturan, kepada perintah-perintah, kepada hukum-hukum. Karena itu ada pemahaman yang baru dalam ajaran yang disampaikan oleh penulis Ibrani pada saat ini. Bagaimana ajaran yang baru itu tidak lagi seperti ajaran atau tradisi perjanjian lama yang mengharuskan setiap orang harus taat, harus patuh, tidak boleh bergerak sesuai dengan aturan-aturan. Oleh karena itu seluruh aturan atau seluruh kehidupan mereka diatur melalui hukum-hukum dan aturan-aturan yang terangkum dalam hukum-hukum Musa. Tetapi yang dapat melakukannya hanya sebagian, tidak semua. Contoh sederhana bagaimana kehidupan mereka dalam berdoa, dalam berpuasa, dengan makanan dan minuman, bergaul dengan orang lain, bertemu dengan orang lain. Semuanya harus diatur sedemikian rupa. Karena itu banyak orang yang melakukannya secara terpaksa. Melakukannya karena diperintah. Melakukannya karena takut hukuman dan kutukan Tuhan. Kalau tidak dilakukan, mereka memahami bahwa mereka akan dihukum dan dikutuk. Karena itu penulis Ibrani memperbaiki dan memperbaharui pemahaman ini. Bisa saja segala sesuatu dilakukan karena aturan dan perintah dan karena dipaksa, tetapi tanpa hati, tanpa hubungan yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu orang yang melakukan karena diperintah, karena dipaksa, pada dasarnya tidak akan memperoleh apa-apa. Di dalam pemahaman perjanjian baru, segala sesuatu yang kita lakukan harus lahir dari pengenalan akan Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Jangan karena dipaksa atau karena diperintah. Lahir dari pemahaman yang pasti, lahir dari keterbukaan kepada Tuhan, terlebih lahir dari pengenalan akan perbuatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana penulis Ibrani mengangkat peristiwa-peristiwa atau orang-orang hebat di dalam perjanjian lama. Seperti Abraham, dia dibenarkan oleh Tuhan karena dia beriman bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih. Dia melakukan kehendak Tuhan bukan karena dipaksa, tetapi dia taat dan patuh kepada Tuhan.
Dan juga orang-orang hebat yang kita lihat, apakah itu Sarah, apakah itu Yakub, apakah itu Musa, mereka semua adalah beriman, percaya dan beriman. Bukan karena takut, bukan karena dipaksa, atau bukan karena diperintah. Beriman adalah kesadaran yang lahir dari pengenalan yang jelas tentang apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman atau pengharapan, kita mempunyai visi penglihatan ke depan. Kita beriman bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, makanya kita bisa melakukan apa saja yang terbaik hari ini. Kita beriman bahwa besok akan ada, tahun depan akan selamat, kita akan beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Itulah sebabnya kita sekarang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Seandainya kita tidak mempunyai iman, pengharapan kita, penglihatan kita, visi kita ke depan itu akan menjadi buntu dan kehidupan seakan-akan tidak berarti, tidak berguna. Seseorang dapat melakukan sesuatu yang baik karena dia mengharapkan untuk besok ada hal-hal baik yang dia akan terima. Contoh sederhana, kita melakukan pekerjaan kita hari ini dengan sebaik-baiknya karena kita berharap besok akan membawa dampak dan hasil yang baik bagi kita. Andai kata kita melakukan tanpa mengharapkan apa-apa, itu akan dilakukan secara tidak sukarela, secara terpaksa, ogah-ogahan, dan justru main-main. Dan hasilnya adalah tidak benar. Itu yang dikatakan oleh firman hari ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Karena kita mengharapkan yang terbaik untuk besok, dan kita beriman, maka mulai hari ini kita lakukan yang terbaik. Apapun, baik bagi orang-orang di sekitar kita, dalam pekerjaan, profesi kita masing-masing, dalam keluarga, dalam hubungan sesama anggota jemaat, dan hubungan sesama masyarakat, bagi alam dan bumi ini. Maka imanlah ada dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan dan yang kita harapkan. Semua kita beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus yang telah datang ke dunia mempersiapkan atau memberikan keampunan dosa, pengampunan dari dosa, dan keselamatan selama-lamanya. Kita beriman, kita akan memperoleh itu. Bukan hanya untuk hari kiamat, tetapi kita memperolehnya mulai hari ini dan seterusnya hingga kiamat akan terjadi. Maka biarlah kuat kuasa Tuhan yang menguatkan kita melakukan itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kami terima hingga saat ini. Kalau kami boleh bersama dengan Engkau, itu adalah semuanya dari kasih setiamu dan anugerahmu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Dan malam ini, biarlah hidup kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dan kami beristirahat dalam damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.